Hai teman-teman, how are you? I hope you are always fine and ready to continue the lesson again. Teman-teman, pada video ke-47 kali ini, kita akan memulai membahas tense atau waktu yang kedua, yaitu present continuous tense, waktu sedang. Nah, waktu sedang ini adalah tense yang paling mudah di antara 16 tenses yang ada. Bukan berarti yang lainnya sulit loh, enggak teman-teman. Karena tiap tense itu punya ciri-ciri sendiri. Makanya, pada video ke-44 yang lalu saya sebutkan penjelasan secara terperinci satu demi satu. Penggunaannya, keterangan waktunya, contoh kalimatnya. Nah, sehingga teman-teman akan merasa, oh ternyata tiap tense beda, sangat beda teman-teman. Ya, kalau simple present tense yang lalu itu kan cerita yang kemarin iya, sekarang iya, besok-besok iya, itulah present tense. Misalkan saya bilang gini, I know your family. Saya kenal keluargamu. Nah, apakah berarti kemarin tidak kenal, bulan lalu tidak kenal? Kenal. Sekarang iya kenal. Besok-besok iya tetap kenal. Itulah simple present tense. Tapi, kalau present continuous tense ini, enggak teman-teman. Kita menceritakan yang sedang terjadi saat ini aja. Misalnya ya, they are waiting for you. Nah, mereka sedang tunggu kamu loh. Apakah berarti kemarin nunggu? Enggak. Sekarang nunggu? Iya, sedang malah. Apakah besok nunggu? Enggak. Tiap hari nunggu? Ya enggak. Saat ini tok. Nah, itulah namanya present continuous tense. Di samping nanti akan saya berikan juga tambahan yang akan membuat teman-teman berpikir yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Itulah ciri-ciri dari Yonggi English School. Saya akan menginspirasi teman-teman. Makanya teman-teman jangan lupa untuk selalu subscribe, aktifkan lonceng, like, share ke lain-lainnya jika dirasa perlu, dan boleh bertanya lagi di bagian komen. Saya siap teman-teman menerima masukan dari teman-teman atau menjawab pertanyaan teman-teman. Oke, get ready, we will talk about present continuous tense. Video ke-47, yaitu ini kita sebut tadi present continuous tense, teman-teman ya. Ini adalah tense yang kedua. Masih ingat ya, present berarti apa? Waktu sekarang, berarti berhubungan dengan waktu sekarang. Continuous itu pasti ing, verb ing ya. Jadi kalau pakai ing dengan to be itu masih ingat ya, panci dengan tutup. Pancinya ing, tutupnya to be itu harus gandeng, tidak mungkin salah. Ini ada yang paling mudah teman-teman ya. Nah, jadi present continuous tense ini kita sebutkan dalam bahasa Indonesianya bentuk sedang dilakukan pada saat ini. Ya, jadi tadi saya sebutkan bahwa apakah kemarin dilakukan? Tidak. Tiap hari dilakukan? Tidak. Besok ya tidak juga. Saat ini aja, yaitu pada saat kita sedang berbicara. Ya, coba kita lihat ini. Nah, jadi present continuous tense ini digunakan untuk bentuk pekerjaan ya, yang sedang dilakukan pada saat ini ya. Jadi sekali lagi hanya pada saat ini saja, yaitu pada saat si pembicara berbicara ya. Jadi saat kita berbicara, nah mereka tuh itu yang sedang dibicarakan ya saat ini aja ya. Misalnya tunggulah di sini, teman-temanmu sedang makan siang. Nah berarti apa? Saat ini tok, saat ini saja makan siang. Apakah besok kita tidak cerita besok, tidak cerita lampau, saat ini saja ya. Nah ini rumusnya, S ini subjek plus M is R plus V ing, jangan lupa ya. Ing dengan to be ini ibarat panci sama tutup, ini tidak boleh lupa teman-teman ya. Sedang itu paling mudah soalnya ya. Nah ini atau saya ingatkan sedikit. Nah ini kalau verb lah, kalau bukan verb, nah ini kita mesti boxing teman-teman ya. Atau ini, jadi subjek plus M is R itu selalu ya, sedang itu pasti to be teman-teman ya. Plus being plus no verb, jangan lupa boxing teman-teman ya. Jadi setiap kalimat itu mesti pakai verb atau no verb, itu harus. Jadi kalau tadi pakai verb ing ya, to be-nya harus ya. Kalau bukan verb, to be-nya tetap ya. Nah, cuma ing-nya itu apa? Karena nggak ada verb pakai to be kan, masih ingat ya? Tangan kiri to be, tangan kanan verb tuh boxing, nggak perlu lupa teman-teman ya. Nah, jadi ing-nya itu jadi being teman-teman ya. Jadi kalau eat, eating, sleep, sleeping,
Nah, kalau angry, ya angrying, tidak ada teman-teman, angrying. Nah, kalau bilang sedang marah, being angry, to be-nya jangan lupa. Ya, sakit, sick, sedang sakit, shaking, tidak ada shaking teman-teman. Nanti kalau ada shaking, ada ill-ailing, tidak ada. Ya, nah jadi dia sedang sakit, he is being ill, he is being sick. Apakah kemarin sakit? Enggak, kita tidak tahu, tidak bicara kemarin. Ya, saat ini toh dia sedang sakit. Apakah tiap hari sakit? Ya mati nih tiap hari sakit teman-teman. Ya saat ini toh ya. Besok sakit, ya tidak tahu. Ya, kita bicara saat ini aja, oke? Nah, gampang kan? Ya, cuma sedang pakai to be gitu aja kok. Nah, ini adalah ketentuan penambahan ing. Ya, ini. 1. Pada kebanyakan kata kerja hanya ditambah ing secara langsung, ya. Kebanyakan kata kerja gitu, teman-teman. Jadi misalnya wait tambah ing jadi waiting, gampang kan? Menunggu. Open, opening, membuka. Ini paling gampang yang ing ini teman-teman, ya. Nah, terus yang kedua ini adalah kata kerja berakhir huruf e. Ya, huruf e ini nah harus dihilangkan huruf e tersebut, ya. Huruf e hilang baru ditambah ing. Nah, ini kita lihat contohnya. Ini misalnya write, menulis, e-nya hilang, tambah ing, writing, menulis, ya. Drive, mengemudikan, roda 4 teman-teman, ya. Kalau roda 2 itu ride, R-I-D-E, writing, gitu ya. Ini roda 4. Drive, e kan, hilang e-nya, tambah ing, jadi driving, mengemudikan. Nah, berikutnya ini kata kerja berakhir huruf IE, ya. Nah, maka huruf IE tersebut harus diubah menjadi Y. Jangan lupa teman-teman, ya. IE, ya. IE diganti menjadi Y lebih dulu, baru kemudian ditambah ing, ya. Kita lihat contohnya ini. Lie, lie IE kan, berbohong, ya. Berbaring juga bisa, ya. IE, IE tambah ing, IE-nya jadi Y, lying, ya. Lying, berbaring, berbohong. Nah, terus repot ya. Iya, bahasa Inggris susahnya vocab, teman-teman, ya. Kalau your friend is lying down on the floor, nah itu pastinya is lying down itu berbaring. Tapi kalau kita berbohong, no, I know you are lying, kamu sedang berbohong. Nah, ya, jadi tergantung konteksnya itu cocok diartikan apa gitu. Die, ya, die ini di IE kan, IE jadi Y tambah ing, dying artinya sekarat, ya, sedang mati, ya, sedang mati kan sekarat, ya. Bedakan dengan die, ya, die yang tulisannya itu D-Y-E, ya, maka E-nya hilang kan, ya, E-nya hilang, jadi dying, artinya apa? Mewarnai. Waduh, berarti saya bingung ya. Enggak lah, kita akan lihat konteksnya sekali lagi loh, ya. Konteksnya itu kita enggak bisa, oh, he is dying. Nah, dia sedang mewarnai, enggak mungkin dia sedang sekarat, ya, sedang mati gitu. Ya, tergantung konteksnya teman-teman, ya. Yang vocab itu selalu bilang selalu lebih sulit, ya. Yang keempat, kata kerja berakhir huruf ini, ya, huruf mati maksudnya, ya. Huruf mati tahu teman-teman, ya, bukan A, E, I, O, U itu huruf mati. Yang didahului dengan satu huruf hidup. A, E, I, O, U, ya, berakhir huruf mati didahului satu huruf hidup dan dibaca bertekanan. Ya, maka huruf mati tersebut harus didobel baru ditambah ing, ya. Nah, ini biar teman-teman tidak bingung kapan kok ada yang didobel. Lah, ini contohnya, ya. Run, berakhir huruf mati kan, didahului satu huruf hidup U, maka ditambah ing jadi running, berlari, ya. Nah, run itu kalau baca kan dibaca bertekanan, ya. Run kalau baca gitu, ya, bertekanan. Ini juga sit, ya, bertekanan kan, huruf mati didahului satu huruf hidup maka ditambah ing didobel, sitting, ya, duduk. Jangan lupa ini lagi dibaca bertekanan, ya. Nah, ini juga gitu. Begin, ya, nah, huruf mati didahului huruf hidup maka didobel, beginning, ya, mulai. Nah, ini suku kata kedua yang dibaca bertekanan. Jangan lupa ya teman-teman, ya. Jadi kata begin ini kalau kita baca bukan begin, bukan, tapi begin. Nah,
ya. Yang ditekan tuh begin. Nah, gain-nya ini bertekanan, maka di double, teman-teman, ya. Nah, bedakan dengan enter, ya. Nah, enter ini huruf mati di dalam huruf hidup, tapi tidak di double. Entering artinya memasuki, ya. Dibaca tak bertekanan atau suku kata pertama yang ditekan, ya. Nah, jadi pada kata enter, kalau kita baca itu bukan enter, bukan, tapi enter. Nah, suku kata pertama yang ditekan, maka ini nggak didobel, teman-teman, ya. Entering. Feed. Nah, bacanya panjang, nggak ditekan, kan? Bukan baca feed, bukan gitu, tapi feed. Feeding, ya. Ini memberi makan, ya. Feed. Sering ya, ada feeding time. Nah, ini waktunya memberi makan. Nah, ini didahului dua huruf hidup dan dibaca tak bertekanan. Feed ini kan dua, kan, huruf hidupnya, ya, tidak dibaca bertekanan, maka tidak usah didobel, ya. Nah, keterangan waktu yang menyertai ini sering now, ya, sekarang, right now, sekarang ini, sekarang juga. Kita tidak pernah bilang this now loh, teman-teman, ya. Right now, sekarang ini. Just now. Nah, just now ini punya dua arti, teman-teman. Kalau digunakan misalnya gini, they are waiting for you just now. Pakai ing, berarti just now ini sama dengan right now. Tapi kalau waktu lampau, nah just now itu artinya tadi. Nanti waktu kita bicara waktu lampau, just now ini keluar lagi, teman-teman, ya. Nah, at present, pada saat ini. At this moment, ya, ya sama, pada saat ini, ya, sama, ya. Jadi at present boleh, at this moment boleh, atau juga ada kata look. Nah, jadi kalau kata look itu pasti sedang, teman-teman, ya. Look, the children are fighting, ya. Loh, lihat loh, anak-anak berkelahi dulu. Nah, ya, pasti sedang. Apakah berkelahinya tiap hari? Enggak. Kemarin ya enggak, besok juga enggak, ya. Listen, listen, dengarkan. Tadi itu kan lihat, ya. Sekarang dengarkan. Pasti sedang terjadi, teman-teman. Listen, someone is crying in the room. Ya, dengarkan. Ada orang yang nangis loh di kamar itu. Nah, listen pasti sekarang, bukan tiap hari. Ya, nah ini kita lihat contohnya lagi. 1. I'm waiting for some guests at present. Ya, nah ini saya sedang menunggu beberapa tamu pada saat ini. Ini pakai verb, teman-teman, ya. Waiting for. Nah, coba ini saya beri contoh yang bukan verb, biar teman-teman tahu. Ya, nah ini. He is being sick. Ya, dia sedang sakit. Dia lagi sakit. Don't ask him to work now. Ya, jangan menyuruh dia bekerja sekarang, kasihan dong. Ya. Oh, jadi sedang tuh harus harus, teman-teman, ya. Walaupun maaf, ada guru juga yang nggak berani pakai bentuk ini. Ya, he is sick now. Now itu artinya sekarang, bukan sedang, teman-teman. Yang dimaksud sedang tuh harus ada ing-nya. Lah masa sick tambah ing, seeking? Ya enggak ada kalau seeking. Makanya jangan lupa, teman-teman, ya. Jadi ing-nya itu kalau bukan verb jadi being, teman-teman, ya. Gampang kan? Cuman being aja, ya. Nah, coba kita lihat contoh yang kedua. Listen, someone is knocking at the door. Ya, nah, dengarkan. Seseorang sedang mengetuk pintu, knock at, mengetuk, ya, sedang berarti. Nah, ini verb. Coba kita lihat yang bukan verb. I'm sure that they are being at home now. Ya, saya pasti bahwa mereka sedang ada di rumah sekarang. Kalau kita bilang they are at home, ya betul, mereka ada di rumah. Sedangnya mana? They are at homing, tidak ada at homing, teman-teman, ya. Jadi they are being at home, sedang ada di rumah. Berarti 10 menit lagi, tidak tahu loh. Aku bilang nih being at home ini saat ini loh, sekarang, ya. Nah, kita lihat lagi contoh yang ketiga. Ya, nih ketiga. I think your parents are going out of town. Ya, nah saya pikir orang tuamu sedang pergi keluar kota. Ya, sedang saat ini. Apakah tiap hari keluar kota? Ya, enggak, saat ini toh. Ya, nah coba contoh yang bukan verb ini. Your parents are being out of town at present. Ini saya buat mirip, teman-teman, ya. Kalau are going tadi itu sedang pergi. Nah, kalau ini are being out of town, sedang ada di luar kota saat ini. Kalau tadi pakai go, pakai ing. Kalau ini tidak pakai go, berarti sedang ada di luar kota, are being. Oke.
Nah, sebetulnya catatan tambahan ini ya sudah pernah kita bicarakan pada video sebelumnya ya, yaitu yang kata kerja boleh bentuk ing dan tidak itu loh. Nah, ini penyegaran teman-teman ya. Jadi ke catatan tambahan ke-1. Kata-kata kerja yang tidak bisa dipakai untuk menggambarkan perbuatan, ya jangan lupa ya, tidak bisa menggambarkan perbuatan berarti melainkan menggambarkan perasaan atau pikiran ya. Jadi bukan, tidak bisa menggambarkan perbuatan berarti menggambarkan perasaan atau pikiran. Misalnya, ini kita lihat ya. Appreciate, appreciate menghargai. Tidak ada perbuatannya kan? Believe, percaya, tidak ada perbuatannya. Forget, lupa, tidak ada perbuatannya. Berhubungan dengan pikiran ya. Hear, mendengar. Mendengar ini cuma apa? Bisa ditangkap telinga, itu hear, tidak ada perbuatannya. Kalau hear ini mendengar ya, bisa ditangkap telinga. Tapi kalau listen, ada mendengarkan dengan perhatian, itu ada listening ya. Nah, know, tahu, kenal, tidak ada perbuatannya ya. Like, suka, tidak ada perbuatannya. Look like, kelihatan seperti, mirip atau resemble, tidak ada perbuatannya teman-teman ya. Remember, ingat ya. Nah, ini tadi resemble dengan look like nih sama ya, mirip ya, resemble, mirip, tidak ada perbuatannya ya. Lagi understand, mengerti, tidak ada perbuatannya. Realize, menyadari, tidak ada perbuatannya. Have, mempunyai ya, tidak ada perbuatannya, dan lain-lain, masih banyak ya. Nah, ini ciri-cirinya tidak ada perbuatannya, jadi menggambarkan perasaan atau pikiran, tidak pernah atau jarang sekali dipakai pada bentuk sedang ya, continuous form, jarang sekali teman-teman. Contoh, nah kita lihat ya, ini 1. I hear that your uncle likes classical music ya. Nah ini jadi saya dengar, nah jangan I'm hearing, tidak ada teman-teman ya. I hear, saya dengar bahwa pamanmu itu suka ya musik-musik klasik ya. Suka tidak ada perbuatannya kan, jadi nggak ada liking, nggak ada teman-teman ya. Yang kedua, everybody wants to be rich but not everybody can be rich. Betul teman-teman ya. Nah jadi setiap orang ingin kaya, wants, nggak ada perbuatannya, jangan lupa ya. Everybody dianggap tunggal, maka want tambah s ya, ingin kaya. Tapi gitu loh, tidak setiap orang bisa kaya teman-teman ya. Nah, terus kita lihat ini yang kedua, catatan kedua. Present continuous tense ini kadang-kadang juga dipakai untuk menerangkan perbuatan yang terjadi berulang-ulang. Lah ini loh, kita kan mungkin teman-teman belum pernah dengar ya. Jadi sedang, tapi untuk perbuatan yang dilakukan berulang-ulang atau kebiasaan, mestinya kan simple present tense ya, mestinya. Tapi ini enggak, ini kita pakai bentuk sedang. Hanya untuk menunjukkan kejengkelan, ya, menunjukkan kejengkelan atau ketidaksenangan kita terhadap sesuatu atau seseorang. Oh, jadi ini bukan sedang ya, bukan. Ini tiap hari nih, kita lihat contoh-contohnya ya. Your neighbor is always complaining about his misery. Nah, ini kita menunjukkan ketidaksenangan kita. Ya, jadi kalau kita bilang your neighbor, ya, your neighbor is always complaining about his misery. Nah, mestinya itu kan always ini kan selalu toh. Selalu mestinya kan your neighbor always complains pakai s gitu kan. Itu tidak salah teman-teman ya. Tapi kalau kita pakai bentuk sedang ing, tapi pakai always, itu menunjukkan ketidaksenangan kita ya. Orang kalau mengeluh sekali-sekali, tapi kalau terus-terusan mengeluh itu kan kita jadi risih ya. Ini loh, tetanggamu itu kok selalu ya mengeluh mengenai ini kesengsaraannya ya. Nah, ini kita menunjukkan tidak suka teman-teman ya. Yang kedua, why are the people shouting every morning? Nah, ini menunjukkan kejengkelan kita. Kalau tiap pagi itu ada orang tuh jerat-jerit gitu ya. Nah, orang Jawa bilang bengak-bengok kan, kita ini itu ngapain sih kok jerat-jerit terus. Nah, kalau kita gini,
Why do the people shout every morning? Tidak salah. Yang betul itu mestinya itu. Tapi itu bukan menunjukkan kejengkelan. Nah, ini kan menunjukkan kejengkelan, ya. Why are the people shouting every morning? Kenapa sih orang itu kok jerit-jerit tiap pagi? Tiap pagi tapi pakai bentuk ing. Oh, ada ya. Nah, itu loh teman-teman. Saya membuat teman-teman berpikir yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya, ya. Jadi sedang tapi pakai bentuk ing. Ada, teman-teman, ya. Nah, sedangkan yang ketiga ini, lagi ya, present continuous tense ini, bentuk sedang ini, juga dipakai untuk menggambar, untuk menerangkan, ya, pekerjaan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Mestinya kan pakai will, ya, itu simple present future tense. Tapi ini kita pakai bentuk sedang, tapi untuk menerangkan yang akan datang dengan pengertian, ya, jangan lupa dengan pengertian pekerjaan tersebut, ya, pekerjaan tersebut ini pengertiannya sudah pasti, ya, dilakukan, ya, nah, pasti dilakukan dan dalam waktu yang tidak lama lagi, bahkan sudah ada perjanjian, ya, bahkan sudah ada perjanjian sebelumnya. Oh, jadi kalau akan datang tuh kita pakai will boleh ya? Boleh. Yang betul tuh gitu, teman-teman. Akan datang pakai will. Nah, tapi untuk ini, bentuk sedang ini kita pakai waktu akan datang. Kita lihat ini. They are leaving for Jakarta by plane tomorrow. Nah, ini sudah pesan tiketnya, ya. Kalau kita naik pesawat kan tentunya pesan tiket dulu. Nah, kita bilang they are leaving for Jakarta by plane tomorrow. Ini tetap akan, bukan sedang, teman-teman. Tomorrow kok, ya. Tomorrow kan masih akan. Nah, kalau kita pakai they will leave for Jakarta, tidak salah. Tapi itu akan biasa. Kalau ini akan, oh, jadi kalau pakai they will leave for Jakarta by plane, boleh, boleh. Tapi itu berarti akan biasa. Kalau ini sudah ada janjian, ya, dan waktu dekat pasti dilakukan. Nah, kedua, I'm coming to see the children next Sunday. Ya, nah ini saya akan datang next Sunday kan masih ya. Saya akan datang menemui anak-anak itu hari Minggu depan. Ini sudah ada janji sebelumnya, ya. Oh, jadi kalau sudah ada janji pasti dilakukan, itu pakai bentuk sedang ini lebih bagus, teman-teman. Tapi kalau bilang I will come to see the children next Sunday, boleh juga. Itu waktu akan datang biasa. Ya, jadi enak mana? Ya, terserah teman-teman ya. Kalau I will come berarti masih rencana. Bisa datang, bisa enggak. Tapi kalau I'm coming, pasti datang. Sudah ada janjian sebelumnya. Nah, itulah tambahan mengenai bentuk sedang ini. Oke? Nah, teman-teman, hari ini kita telah selesaikan simple, no, bukan simple ya, present continuous tense. Nggak ada simple present continuous, nggak ada. Kalau continuous ya continuous, simple ya simple ya. Present continuous tense yaitu waktu sedang. Ternyata mudah sekali kan teman-teman. Nah, nanti dengan tense selanjutnya, simple past tense, past continuous, semua itu mudah teman-teman. Karena kita ngerti, oh berarti tenses tidak sulit, sama sekali tidak sulit. Makanya teman-teman ikuti terus ya. Saya akan buat teman-teman bagus sekali dalam hal tenses, sehingga yang dulunya benci karena tidak suka, karena bingung, bulat, sekarang tetap benci tapi benar-benar cinta. Okay? Well my friends, I think it's enough for now. It's time to say goodbye. Thanks for watching and learning from Yongki English School. We will meet again in the next videos. Goodbye and see you again.